Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan Ustazah Vivi di pelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apakah persamaan kuadrat itu? Namun, sebelum kita belajar persamaan kuadrat, Ustazah ingatkan lagi pelajaran persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan 8. Waktu kita kelas 7, waktu kalian kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Masih ingat? Jadi kalau persamaan linier satu variabel, persamaannya hanya memuat satu variabel saja. Contohnya, 2x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti persamaan tersebut variabelnya ada berapa? 1 kan? Hanya x saja. Pangkat variabelnya, pangkat berapa? Pangkat 1 kan? 2x ditambah 5. Berarti x-nya adalah pangkat 1. Kalau nggak dituliskan berarti pangkatnya 1. Oke? Sudah ingat? Ketika kalian kelas 8, kita sudah mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Berarti kalau dua variabel berarti di persamaan tersebut nanti memuat dua variabel. Contohnya gimana? 2x ditambah 5y dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti dalam persamaan tersebut memuat berapa variabel yang berbeda? Berapa variabel yang berbeda? Ada 2 kan? Yaitu x dan y. Pangkat variabelnya, pangkat berapa? X dan y, pangkat berapa dia? Pangkat 1 kan? Keduanya sama-sama pangkat 1. Oke? Masih ingat materi itu? Nah, di kelas 9 sekarang kita mempelajari persamaan kuadrat. Beda ya, kalau tadi kan persamaan linier satu variabel. Yang di kelas 8 persamaan linier dua variabel. Sekarang persamaan kuadrat. Kalau kalian dengar kuadrat, berarti dia pangkat berapa nanti? Kuadrat berarti kan 2 kan? Pangkat 2. Nah, berarti persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Paham? Contoh, sudah kasih contoh. X kuadrat ditambah 9x dikurangi 21 sama dengan 0. Variabelnya apa? X kan? X pangkat tertinggi dari persamaan tersebut itu adalah pangkat berapa? 2 kan? X kuadrat. Berarti kan pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Variabel yang berikutnya X saja, dia pangkat 1. Berarti di persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Maka itu disebut sebagai persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C tidak sama dengan 0. Nah, kalau kalian disuruh nyari koefisien dari X kuadrat itu berapa? Berarti kan A, tadi kan AX kuadrat. Ditambah BX, berarti koefisien dari X adalah B. Ditambah C, berarti C itu apa? Dia tidak memuat variabel, berarti dia disebut sebagai apa? Konstanta kan? Masih ingat? Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, sekarang Ustazah kasih contoh cara menentukan konstanta dan koefisien dari suatu persamaan kuadrat. Contohnya, tentukan koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat 36 dikurangi 12x dikurangi x kuadrat. Berapakah koefisien dan konstanta dari persamaan tersebut? Berarti konstantanya berapa? Konstanta adalah yang tidak memuat variabel.
Berarti dari ketiga suku tersebut yang tidak memuat variabel yang mana? 36 kan? Berarti konstanta atau C-nya sama dengan 36. Min 12X. Berarti koefisien dari X saja ya, bukan X kuadrat, X saja adalah sama dengan min 12. Kemudian koefisien dari X kuadrat, kan min X kuadrat. Berarti koefisien dari X kuadrat adalah min 1. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita membahas tentang akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian itu maksudnya gimana, Ustazah? Kita mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat sehingga persamaan kuadrat tersebut menjadi benar. Artinya, kita mencari nilai X yang memenuhi, contoh ya, dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita mencari nilai X-nya itu yang memenuhi dari persamaan tersebut itu berapa. Sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Jadi kalau kita sudah menemukan, misalnya ya, contohnya X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita itu suruh nyari nilai X-nya ini berapa yang memenuhi. 2Kah, 1Kah, 3Kah, atau mungkin 0. Sehingga kalau X-nya kita substitusikan atau kita masukkan dari variabel tersebut, itu hasilnya menjadi benar. Jadi misalnya X-nya 1, kita masukkan, X-nya diganti menjadi 1. Nah, itu apakah benar sama dengan 0? Nah, itu yang disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Oke, contohnya, tunjukkan bahwa X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan min 7 merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0. Jadi, kita ingin membuktikan bahwa X atau penyelesaian dari persamaan tersebut yang ditemukan adalah 7 dan min 7. Nah, kita buktikan apakah benar ketika akar yang ditemukan atau penyelesaian yang ditemukan itu 7 atau min 7, nanti hasil dari akar persamaannya itu benar. Kita buktikan ya. Untuk X1 sama dengan 7, maka masukkan ke persamaannya. X kuadrat min 49 sama dengan 0. X yang ditemukan adalah 7, berarti masukkan, substitusikan ke dalam X. X-nya diganti 7, berarti 7 kuadrat min 49 sama dengan 0. 7 kuadrat itu berapa? 49 kan? Berarti 49 dikurangi 49, benar kan? Hasilnya sama dengan 0. Berarti 7 adalah akar dari persamaan X kuadrat min 49. Oke, sekarang yang kedua. X2 sama dengan min 7. Maaf ya, itu X2 maksudnya. Salah ketik. Maka, X kuadrat min 49 sama dengan 0. Maka ganti X-nya dengan min 7. Berarti min 7 kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Apakah ini benar? Min 7 kuadrat. Berarti kan artinya min 7 dikali min 7. Berarti kan hasilnya 49. Berarti sama, 49 dikurangi 49. Benarkah sama dengan 0? Benar kan? Berarti terbukti bahwa akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0 adalah 7 dan min 7. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita untuk bisa menemukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat? Nah, ada cara kita untuk menemukan akar atau penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus. Nah, dua-duanya ini nanti akan kita bahas. Oke, untuk lebih jelasnya caranya, perhatikan video berikut. Oke, cara yang pertama adalah untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu dengan teknik faktorisasi. Nah, ini untuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien X kuadratnya itu sama dengan 1. Karena nanti di sini banyak jenis persamaan kuadrat. Contohnya, tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Maka tulis persamaannya dulu. Nah, inilah yang dimaksud. Koefisien dari X kuadrat itu kan sama dengan 1. Nah, ini untuk kasus ini. Jadi nanti
Berarti ada Kak Ustazah koefisien X kuadrat yang lebih dari 1? Ada persamaan yang lain juga. Nah, kalau persamaannya seperti ini, maka caranya adalah kamu harus mencari bilangan, dua bilangan yang jika dikali harus sama dengan 15. 15 ini dari mana? Dari konstanta persamaannya ini. Nah, berapa? Kamu harus cari dua bilangan yang hasilnya sama dengan 15. Itu kira-kira bilangannya berapa? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 8. 8 ini dari mana? Yaitu dari koefisien dari X pangkat 1. Jadi bilangan yang dikali sama yang dijumlah ini harus bilangan yang dia sama. Misalnya bilangan yang dikali ketemu 15 perkalian 15 berapa kali berapa? Berarti di penjumlahannya bilangan atas dan bawah harus sama. Oke, biar lebih jelasnya perhatikan. Nah, kamu untuk mencari bilangan yang sama jika dikali harus sama dengan 15, dijumlah harus sama dengan 8, cari bilangan 15, dua bilangan yang dikali sama dengan 15, itu kemungkinannya berapa saja? Yang pertama, 1 kali 15, benar kan? Hasilnya 15. Tapi apakah ketika 1 ditambah 15 itu hasilnya 8? Enggak kan? Berarti kita harus cari perkalian yang lain. 15 perkalian dari 3 kali 5. 3 kali 5 benar 15. 3 ditambah 5 apakah sama dengan 8? Iya kan? Berarti inilah yang kita ambil bilangannya. Jadi perkalian ini yang kita ambil. Karena dia harus memenuhi dua-duanya. Baik di perkalian maupun penjumlahannya. Berarti 3 kali 5 benar 15. 3 ditambah 5 juga sama dengan 8. Maka inilah hasil faktornya. Buat dua kurung, tadi kan variabelnya X kuadrat, berarti X-nya pecah. X di kurung yang pertama dan X di kurung yang kedua. Bilangan yang kita temukan kan 3 dan 5. Berarti dan 3 dan 5 itu adalah positif, berarti tulis tambah 3 dan tambah 5. Oke, sekarang kita cari akar atau penyelesaian dari persamaannya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti X saja pindah ruas 3-nya. Pindah ke kanan, awalnya positif. Berarti kan berubah jadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 3. Ini untuk X plus 3. Ini berarti akar yang pertama. Akar yang kedua, yaitu X plus 5 sama dengan 0. Berarti X saja sama dengan 5-nya pindah ruas. Berarti sama dengan negatif 5. Maka akar penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah min 3 dan min 5. Jadi kalau min 3 dan min 5 kamu masukkan lagi ke persamaan soalnya, dia hasilnya akan menjadi benar. Oke, sekarang teknik faktorisasi bentuk persamaan kuadrat yang kedua, yaitu untuk persamaan kuadrat A tidak sama dengan 1. Jadi mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, tulis kembali soalnya. Ini loh, x kuadrat koefisiennya 2. Jadi ini adalah A tidak sama dengan 1. Kalau di contoh sebelumnya tadi, A-nya kan sama dengan 1 ya kan, koefisien X kuadratnya. Maka kalau dia A-nya tidak sama dengan 1, caranya yang pertama adalah kalikan A atau 2 dengan konstantanya, yaitu 2 kali 3. Berarti nanti kamu cari bilangan yang jika dikali harus sama dengan 6. 6 itu dari mana? Dari 2 kali 3. Dan jika dijumlah dua bilangan tersebut harus sama dengan 7. 7 itu dari mana? Dari koefisien X. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang berarti kita cari 6. Bilangan yang dikali kan harus sama dengan 6. 6 itu kemungkinan perkalian berapa saja? 6 bisa 1 kali 6. Atau 6 itu bisa 2 kali 3. Nah, manakah yang memenuhi jika dijumlahkan harus sama dengan 7? 2 tambah 3 sama dengan 7? Tidak kan? Berarti 1 tambah 6. Kalau dijumlahkan kan sama dengan 7. Berarti bilangan yang kita pilih adalah 1 dan 6. Maka 1 kali 6, benar kan 6? 1 ditambah 6 juga benar sama dengan 7. Maka buat 2 kurung. Nah, kalau
tadi di soal sebelumnya itu kan X saja soalnya, X kuadrat saja. Nah, soalnya di persamaan yang sekarang adalah 2X kuadrat. Maka pasang di bilangan yang pertama adalah 2X, 2X. Dan bilangan yang kita temukan tadi kan 1 dan 6. Maka masukkan 1 dan 6 kan bilangannya positif, berarti ditambah 1. Yang kurung berikutnya ditambah 6. Nah, kalau sudah seperti ini, bagi dua persamaan ini dengan 2. Oke? Kalau 2X ditambah 1 dibagi 2, itu kan hasilnya pecahan. Berarti cari persamaannya yang jika dibagi 2 tidak menjadi pecahan. 2X. Nah, kalau 2X tambah 6 dibagi 2, hasilnya kan nggak pecahan. Berarti ini yang kita bagi 2. 2X plus 1-nya tetap tulis sama dengan 0. Berarti X saja sama dengan, pindah ruas ya. Satunya pindah ke kanannya sama dengan, kan sama dengan min 1. Berarti min 1 per 2. Ini akar persamaan yang pertama. Oke, akar persamaan yang kedua, 2 dibagi 2, berarti kan tinggal X saja. Ditambah 6 bagi 2, 3 kan? Berarti X plus 3 sama dengan 0. Berarti X saja sama dengan 3-nya pindah ruas ke kanannya sama dengan, berarti sama dengan negatif 3. Berarti ketemu akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah min setengah dan min 3. Oke ya, dan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk bentuk atau jenis-jenis persamaan kuadrat yang lain. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham tentang penjelasan materi tadi? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita sudah tahu persamaan kuadrat. Yang kedua, cara menentukan koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat. Yang ketiga, cara mencari akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke ya, kalau kalian misalnya masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke Ustadzah. Caranya gimana? Silakan kirim pertanyaan kalian melalui Google Classroom. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran matematika. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.